Saya Hardiman. Umur saya sudah 78 tahun. Saya ini dokter ahli penyakit dalam. Orang bilang saya dokter yang hebat. Saya sudah obati ribuan orang di Jakarta ini. Tapi saya harus jujur, saya tidak pernah tahu cara mengobati diri sendiri. Rumah besar ini saya beli dari hasil kerja keras. Di lantai bawah ada klinik saya yang selalu ramai dari subuh sampai sore. Suara batuk, tawa, keluhan, suara kehidupan. Itu yang membuat saya merasa masih berguna. Tapi begitu saya naik ke lantai 2, semua suara itu hilang seperti debu. Yang ada cuma keheningan yang tebal dan dingin. Saya selalu minum kopi sendiri di meja makan yang besar sekali. Dulu meja ini penuh. Ada Kartika, istri saya, dan Anton, putra saya. Sekarang cuma ada saya. Istri saya pergi 10 tahun lalu. Dia tidak meninggal. Dia hanya lelah. Dia lelah menunggu saya pulang yang selalu larut malam. Kau menikah dengan stetoskopmu, Hardiman. Aku cuma tamu di rumah ini, kata Kartika. Suaranya sangat sedih. Kata-kata itu saya ingat setiap kali saya menatap kursi kosongnya. Anton, anak saya satu-satunya, sudah sukses jadi pengacara perusahaan besar di London. Dia sudah bertahun-tahun di sana. Dia telepon setiap hari Minggu, bicara soal pekerjaan dan uang, tapi tidak pernah bicara soal hati. Dia pergi jauh karena luka lama. Saya sering tidak datang ke acara sekolahnya. Saya pahlawan bagi pasien, tapi ayah yang gagal bagi anak sendiri. Saya pikir inilah harga yang harus saya bayar. Hidup saya adalah untuk pekerjaan. Saya pikir sisa hidup saya cuma akan diisi dengan bekerja. Tapi masalah besar datang. Suatu pagi, seorang pengantar paket datang. Dia membawa surat tebal dengan logo yang menakutkan. Perusahaan raksasa, pemilik banyak rumah sakit. Namanya Mega Health. Surat itu bilang, klinik saya sudah kuno. Mereka menuduh saya lalai merawat pasien lama dan mengancam saya ke pengadilan. Mereka bilang praktik saya yang masih pakai kertas itu berbahaya dan kuno. Mereka mau ambil klinik saya, paksa saya menyerah. Darah saya mendidih. Klinik ini bukan cuma bangunan, ini adalah bukti pengabdian hidup saya. Kalau klinik ini hilang, saya tidak punya alasan untuk hidup lagi. Saya coba melawan. Saya bongkar semua lemari, mengeluarkan tumpukan catatan medis kertas yang tingginya mencapai langit-langit. Saya menghabiskan malam-malam untuk membaca, mencoba membuktikan bahwa cara lama saya masih benar. Tapi saya kewalahan. Hukum mereka rumit dan teknologi mereka cepat sekali. Saya merasa lelah, bukan karena sakit fisik, tapi karena takut akan kegagalan. Saya takut saya akan meninggal sebagai terdakwa, bukan sebagai dokter.
Saya akhirnya menyerah. Saya sadar saya tidak bisa melawan mereka sendirian. Saya butuh pengacara yang pintar, yang tahu cara main perusahaan besar. Hanya ada satu orang. Jantung saya berdebar kencang saat saya menekan nomor telepon Anton di London. Ini adalah panggilan paling berat dalam hidup saya. "Anton," suara saya terdengar asing. "Ini Papa." "Iya, Pak. Ada apa? Saham Papa aman?" tanyanya. Langsung bicara soal uang. "Tidak, Nak. Ini bukan soal uang. Papa dituntut. Mereka mau rebut klinik Papa. Papa butuh pengacara yang sangat pintar." Lama sekali dia diam. Saya bisa mendengar nafasnya. Itu adalah keheningan yang sama dinginnya dengan lantai 2 rumah saya. "Pa," jawabnya akhirnya. Suaranya dingin. "Papa tahu Papa membuat masalah besar?" "Papa tahu," bisik saya. "Baiklah, Papa jangan khawatir. Saya akan urus. Dan saya tidak sendiri. Papa ingat Clara, istri saya. Dia sekarang pemimpin rumah sakit di sana. Dia tahu persis bagaimana cara kerja mereka." 2 hari kemudian, Anton dan Clara tiba. Pertemuan pertama kami sangat canggung. Anton memeluk saya sebentar. Kaku sekali. Clara, istrinya, wanita muda yang tegas, hanya bicara soal dokumen dan sistem. Saya merasa seperti klien mereka, bukan ayahnya. Kami mulai bekerja. Setiap hari, meja makan yang sunyi itu berubah jadi ruang perang. Kami menghabiskan malam membahas hukum, membaca tumpukan kertas saya, dan mencoba merapikan semuanya. Perlahan, keajaiban kecil terjadi. Saat kami lelah, Clara akan memasak makanan yang hangat. Dia tahu masakan kesukaan Ibu Mei dan memasaknya untuk saya. Anton yang awalnya diam, mulai bicara hal lain selain hukum. Dia bertanya tentang masa kecilnya, tentang mainan lamanya yang hilang. Saya sadar, anak saya pulang bukan hanya untuk menyelamatkan klinik, tapi untuk menanyakan kembali masa lalu yang hilang karena kesibukan saya. Minggu-minggu berlalu. Kami melawan perusahaan raksasa itu di pengadilan. Itu rumit dan melelahkan, tapi saya punya tim yang hebat. Suatu malam, setelah kami berhasil memenangkan sidang penting, kami makan malam. Kami tertawa. Saya cerita kisah lucu pasien-pasien saya. Anton tertawa lepas. Saat itu, saya merasa lebih baik daripada saat saya pertama kali mendapat gelar dokter. Saya sadar, perjuangan ini telah menyembuhkan luka lama. Melawan bersama lebih baik daripada menang sendirian. Saya memanggil Anton ke ruang praktik saya. Saya tunjukkan foto keluarga kami. "Anton," kata saya jujur, "Papa tahu, Papa gagal jadi ayah yang baik. Maafkan Papa. Papa terlalu bisik menyelamatkan nyawa orang, sampai lupa menyelamatkan keluarga Papa sendiri." Anton menatap saya. Air matanya menetes. "Papa tidak pernah gagal, Pa," katanya. "Papa hanya terlalu mencintai pekerjaan. Kami cuma ingin Papa mencintai kami juga." Kami berpelukan,
semua luka lama terobati. Kami memenangkan gugatan itu. Klinik saya selamat. Tapi kebahagiaan sejati datang setelah itu. Anton dan Clara memutuskan untuk tidak kembali ke London. "Kami akan tinggal, Pak," kata Anton sambil tersenyum lebar. "Clara akan bantu Papa memimpin klinik ini dengan cara modern, dan saya akan buka kantor hukum di sini." Sekarang, klinik saya modern. Rekam medis sudah digital. Dan yang paling penting, lantai 2 rumah saya tidak lagi sunyi. Setiap malam, kami makan bersama di meja besar itu. Clara masak, Anton bercanda. Saya hanya duduk di sana, menyimak dan tertawa. Kesepian yang selama ini jadi penyakit terburuk saya, akhirnya sembuh. Saya masih bekerja, tapi sekarang saya tahu, dedikasi saya yang terbesar bukan lagi pada stetoskop, melainkan pada keluarga yang kembali mengisi rumah ini. Saya telah menemukan kedamaian yang abadi. Kisah Dr. Hardiman sudah selesai, tapi pelajaran tentang keluarga tidak akan pernah selesai. Kalau kamu suka cerita yang menghangatkan hati ini, tunjukkan dukunganmu sekarang. Tekan tombol like atau suka sekarang juga. Langganan atau subscribe channel ini biar kita bisa ketemu lagi di cerita seru lainnya. Dan jangan lupa tulis di komentar, apa arti keluarga buat kamu? Tulis pendapatmu di bawah ya. Sampai jumpa.